Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang expense ratio, khususnya di reksadana syariah ya. Semoga informasi yang saya berikan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan bila teman-teman suka dan merasa informasi ini bisa berguna buat teman-teman, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya untuk video-video berikutnya. Terima kasih. Yuk kita mulai. Nah, bicara soal expense ratio nih teman-teman ya. In case dalam konteks pembahasan kali ini, saya pribadi makainya Bibit ya teman-teman. Sebenarnya kan ada beberapa platform untuk investasi reksadana yang lainnya. Nah, namun khusus dalam kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi Bibit. Nah, di aplikasi Bibit ketika teman-teman mengaktifkan preferensi syariah, sebagai contoh, di preferensi syariah reksadana pasar uang, akan muncul beberapa reksadana yang ada seperti pada gambar di sini. Ada BNI, AM Dana Lancar Syariah, Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra, Schroder Dana Liquid Syariah, dan Majarus Pasar Uang Syariah Indonesia, dan lain-lainnya. Nah, di tampilan itu, di samping ada keterangan return dan total dana kelolaan, ada yang namanya expense ratio nih teman-teman. Nah, expense ratio ini apa sih? Secara teorinya nih teman-teman, expense ratio itu dana yang dipakai sama manajer investasi, dana operasionalnya dibagi dengan total aset investasi yang mereka miliki dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, rumusnya seperti yang tertera tuh. Nah, dari nilai expense ratio ini teman-teman, bisa menunjukkan gambaran efisiensi dan profesionalisme kerja dari si manajer investasi itu. Gampangannya kayak gini nih. Ibaratnya mereka bisa ngelola dana teman-teman dengan biaya operasional sekecil mungkin, tapi mereka punya dana kelolaan yang gede. Nah, jadinya kan nilai dari penyebutnya gede, tapi nilai dari pembilangnya kecil. Makanya expense ratio-nya kecil. Berarti manajer investasi itu efisien ngelolanya. Sebenarnya untuk nilai pastinya berapa yang bagus, itu masih ada konsiderasi-konsiderasi lain sih teman-teman yang perlu dipertimbangkan. Karena kan bisa aja total dana kelolaannya kecil sehingga nilai expense ratio-nya juga bisa kecil sekalipun dana operasionalnya juga kecil. Nah, ada faktor-faktor lain yang berpengaruh teman-teman. Cuman ini bisa jadi salah satu indikator teman-teman kalau mau memilih reksadana. Bukan sebagai suatu hal yang pasti, namun bisa masih jadi konsiderasi. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ketika teman-teman mengaktifkan preferensi syariah di Bibit untuk reksadana pasar uang syariah, ini merupakan reksadana-reksadana syariah pasar uang yang ada di Bibit. Nah, bisa teman-teman lihat secara general akan menampilkan berapa nilai return 1 tahun, expense ratio, dan total dana kelolaannya. Nah, mohon maaf ya teman-teman, itu ada tanda centang, bukan berarti saya merekomendasikan itu ya. Nah, silakan teman-teman lihat dan jadikan gambaran dulu untuk reksadana pasar uang syariah yang ada di Bibit. Lalu untuk reksadana-reksadana yang tadi untuk pasar uang syariah sudah saya kelompokkan ya teman-teman menjadi beberapa list dalam satu keseluruhan di tabel ini dan telah saya urutkan sesuai dengan expense rasionya. Nah, semoga bisa memberikan informasi ke teman-teman nih, kira-kira mau milih reksadana pasar uang syariah yang mana. Kalau mau mengurutkan berdasarkan expense rasionya, nah sudah saya sediakan nih informasi tabelnya. Beserta total dana kelolaan, return 1 tahun, bank kustodiannya, minimal pembelian dan biaya pembelian, biaya penjualan, serta manajer investasinya yang mana. Lalu selanjutnya ada reksadana obligasi syariah teman-teman.
Sama seperti pasar uang syariah, di mana ketika teman-teman mengaktifkan preferensi syariah, maka juga akan ada terdapat reksadana obligasi syariah di Bibit. Nah, kurang lebih ada sekitar segitu untuk reksadana obligasi syariah yang ada di Bibit, beserta dengan informasi 1 year return, expense ratio, dan juga total dana kelolaannya. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan sendiri nih kira-kira mau milih yang mana. Misal mau menggunakan parameter berdasarkan expense ratio-nya. Kemudian, sama seperti sebelumnya pula, saya juga telah mengumpulkan datanya dan mentabulasikannya dalam suatu tabel yang saya sajikan berikut ini, di mana telah saya urutkan reksadana mana, manajer investasi apa, berdasarkan dengan expense ratio-nya, dari terkecil ke terbesar, dari atas ke bawahnya. Lalu saya sediakan juga total informasi dana kelolaan, 1 tahun return, bank kustodian, minimal pembelian, dan biaya penjualannya. Semua informasi tersedia di Bibit ya teman-teman. Lalu untuk opsi reksadana yang ketiga, yaitu ada reksadana saham teman-teman. Nah, dengan mengaktifkan preferensi syariah, maka akan juga terdapat reksadana saham syariah. Nah, di Bibit, untuk reksadana saham syariah, pilihannya adalah seperti yang saya tampilkan di sini ya teman-teman. Bisa teman-teman tentuin sendiri dan lihat komparasi return-nya, expense ratio, dan total dana kelolaannya. Nah, khusus untuk reksadana saham syariah nih teman-teman, jangan lupa untuk teman-teman cek juga ya terkait dengan portofolionya dan juga prospektus dan lain sebagainya terkait dengan informasi produk tersebut. Karena apa? Karena pada dasarnya reksadana saham memiliki potensi risiko yang tinggi maksud saya. Maka dari itu, kita sebagai investor harus bijak dan cermat dalam memilih serta mempertimbangkan aspek-aspek yang penting menurut kita agar dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Nah, jangan sampai kita berinvestasi dan memilih produk reksadana saham ini karena ikut-ikutan ya. Karena hal tersebut akan merugikan kita nantinya. Itu teman-teman. Nah, lalu lanjut juga, saya juga telah mentabulasikan teman-teman informasi dari reksadana saham syariah yang ada seperti sebelumnya, seperti pasar uang dan juga obligasi, bahwa telah saya urutkan berdasarkan nilai expense ratio-nya dari terkecil ke yang terbesar. Teman-teman dapat menjadikan ini referensi dan juga bahan pertimbangan. Sumber didapatkan melalui aplikasi Bibit ya teman-teman. Ya, informasi terkait dengan expense ratio sudah cukup sampai di sini ya teman-teman. Sederhana bukan terkait dengan expense ratio, meskipun sebagai orang yang bukan merupakan latar belakang ekonomi nih teman-teman, yang nggak ngerti apa-apa soal pengaturan keuangan, kita tetap dapat memahami terkait dengan expense ratio itu. Karena sebagai seorang investor, meskipun hanya sebagai fundamental aspek, kita memang perlu untuk mengetahui dasar-dasar terkait investasi. Salah satunya adalah expense ratio. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu berpikir kritis terhadap keputusan-keputusan investasi yang akan teman-teman buat. Meskipun itu terhadap produk reksadana yang notabene dikelolakan oleh manajer investasi ya teman-teman. Yuk bijak berinvestasi. Terima kasih teman-teman sudah mau menyimak video ini hingga berakhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng bila mana memang merasa informasi yang saya berikan menarik. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya terkait dengan milih reksadana. Bye!